بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita hanya senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat hingga kalau mau menghitung nikmat itu niscaya kita tidak akan pernah bisa. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada himpunan putusan majelis tarjih yang kemarin sampai kepada akhir dari kaifiyatul wudu. Mandi kaifiyatul ghusl. Sekarang kita menginjak kepada at-tayammum, yaitu pengganti wudu dan mandi. Jadi tayammum itu jangan lupa mengganti dua hal, tidak hanya mengganti wudu saja, tetapi tayammum itu juga bisa mengganti mandi, artinya hadas besar. Ketika kita bersuci karena kita punya hadas besar sehingga tidak menemukan air, maka gantinya tayammum. Nah, bagaimana caranya tayammum itu dijelaskan di sini. Wa idza ta'azzarta min isti'malil ma' lima radin au khawfi dharurin au kunta fi safarin walam tajidil ma'a fatayammam sa'idan thayyiban badal wudu'i wal ghusli. Jadi ketika Anda atau kita berhalangan ta'azzarta min isti'malil ma' untuk menggunakan air atau mendapatkan air dalam bersuci, lima radin disebabkan karena sakit, au khaufi dhararin, atau kita takut terjadinya kemadharatan, bahaya kalau kita kena air. Jadi maradin itu pengertiannya adalah sakit yang tidak memungkinkan untuk kemudian berwudu dengan air. Mungkin karena secara badaniah tidak mampu, atau karena memang sakitnya itu kalau kena air semakin parah atau semakin menjadi-jadi. Nah ini al-khawfi dhararin, atau karena menjaga kemadharatan. Kalau kita menggunakan air itu terjadi madharat berbahaya yang disebabkan oleh air itu, maka kita gantinya adalah tayammum. Tayammum sa'idan thayyiban, bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik. Badal wudu'i wal ghusli, sebagai ganti wudu dan mandi. Sebagai ganti wudu dan mandi, tadi saya jelaskan.
hadis yang menerangkan menurut ayat tersebut dalam pandangan atau pendahuluan sedang kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Dan menurut hadis Jabir berkata, kami sedang dalam bepergian lalu seorang dari kami terkena batu sehingga melukai kepalanya. Kemudian dia bermimpi, artinya bermimpi basah. Maka ia bertanya kepada teman-temannya, apakah kamu berpendapat bahwa aku mendapatkan kemurahan bertayamum? Dijawab oleh mereka, kami tidak berpendapat bahwa kamu mendapatkan kemurahan. Sedang kamu puasa memakai air, maka mandilah dia lalu meninggal dunia. Nah itu karena mandorot tadi itu. Jadi kalau ayatnya jelas, fatayamum sa'idan thayyiban. Kemudian hadis Jabir tadi menerangkan ada seorang yang terkena batu kepalanya kemudian luka mungkin agak serius. Kemudian tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah saya ada keringanan karena saya terkena batu tadi sehingga kepala saya luka. Kemudian sahabat yang ditanya tadi mengatakan tidak ada bagi kamu keringanan untuk bertayamum tadi itu. Dijawab oleh mereka, kami tidak berpendapat bahwa kamu mendapatkan kemurahan sedang kamu puasa memakai air. Maka mandilah orang yang bertanya tadi yang luka kepalanya. Mandi, setelah mandi beliau meninggal dunia. Nah ini alasan jadi tayamum tadi sebagai pengganti. Kalau kena air dia pengganti bersuci, kalau kena air karena takut madorot atau berbahaya yang menimpanya. Ini terbukti ketika sahabat Nabi mandi karena luka di kepalanya itu, setelah mandi kemudian meninggal dunia. Itu dasar dari tadi itu. Batal wudu wal ghusl. Fadrib biyadaika al-ardha wamsuhuma. Caranya ambil atau tepukan tanganmu di kedua tanganmu, telapak tanganmu di tangan, wamsuh, kemudian tiuplah keduanya. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak melaksanakan. Teman sekalian mohon diperhatikan. Jadi tayamum itu baik kita menempukkan tangan di tembok atau di lantai atau mungkin bahkan di tanah, itu jangan lupa meniup terlebih dahulu. Setelah kita menempukkan tangan di tanah tadi itu harus ditiup terlebih dahulu. Ya, sunnahnya itu wanqus huma mukhlisan niyataka lillah, tentunya dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian bacalah bismillah. Tsumma msah bihima, kemudian sapulah dengan kedua telapak tangan yang sudah ditepukkan ke tanah atau ke tembok lantai. Wajhaka, ke muka kamu, wajahmu. Wa kaffaika, dan tanganmu. Wa mata'am kanaka istimalul ma'i fal tatahhar bihi. Jadi tadi itu kaifiahnya tayamum itu tidak seperti kalau tayamumnya mengganti sebagai mandi, tidak kemudian seperti mandi. Jadi tetap tayamumnya baik pengganti wudu atau pengganti mandi itu sama pelaksanaannya. Setelah menempukkan tangan kemudian ditiup, mengusap wajah kita itu dengan kedua telapak tangan, kemudian langsung menyatukan kafaika,
dohirnya atau punggungnya tangan jari-jari. Caranya dari ujung jari didorong ke atas, kemudian ganti, jangan sampai terhindar. Jari yang kiri diusap dengan telapak yang kanan. Ini tidak usah seperti wudu karena tuntunannya tidak ilal marafiq di dalam Quran. Ya, kalau wudu itu sampai ke siku. Tapi kalau tayamum itu minhu di Al-Quran itu dasarnya. Jadi hanya tangan saja itu. Jadi punggungnya jari-jari ini yang diusap, tidak usah sampai ke al-marafiq atau ke siku karena tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu hanya itu yang dilakukan. Begitu juga mandi. Mandi itu sama. Kalau gantinya tayamum cukup juga mengusap wajah, muka, kemudian dengan mengusap tangan. Tidak usah bergulung-gulung. Itu hadisnya panjang karena ada sahabat yang pada waktu itu dalam keadaan junub hadisnya. Kemudian bepergian dua sahabat ini, satu hadas kecil, satu hadas besar. Nah, yang hadas besar ijtihadnya pada waktu itu karena belum ada keterangan atau belum pernah menerima keterangan tentang tayamum dari Rasulullah ketika hadas besar sebagai ganti mandi, sahabat ini bergulung-gulung di tanah seperti mandi. Karena pengertian beliau waktu itu tayamumnya atau penggantinya hadas besar itu mandi itu ya seperti mandi. Itu dilaksanakan karena belum ada keterangan atau ketidaktahuannya pada saat itu. Kemudian melapor kepada Rasulullah. Untuk pertama Rasulullah ya memberikan apa istilahnya restu, tetapi kemudian Rasulullah berpesan kalau kamu bertayamum mengganti mandi sama dengan tayamum mengganti wudu, tidak usah bergulung-gulung seperti mandi begitu. Itu penjelasan tentang tayamum. Wa mana amkanaka, dan ketika kamu mendapatkan istimalul ma fal tatahhar bihi. Nah, ketika kemudian kamu, ini contohnya begini. Jadi setelah tayamum kemudian sudah melaksanakan sholat, kemudian kadang-kadang sahabat Rasulullah itu musafir diteruskan, ya diteruskan. Kemudian mendapatkan air, tiba-tiba mendapatkan air. Boleh Anda mengganti tadi, menyempurnakan tayamum tadi itu, mengganti wudu lagi, sholat lagi boleh, tidak sholat lagi, tidak wudu lagi juga boleh. Wa mata makanaka istimalul ma fal tatahhar bihi. Ketika kamu mendapatkan air, maka bersucilah kembali dengan air itu. Jadi kalau kita melaksanakan artinya setelah tayamum mendapatkan air lagi, kita boleh melakukan wudu lagi, sholat lagi, tidak apa-apa, atau tidak meneruskan cukup tadi itu dengan tayamum, itu juga tidak apa-apa. Seperti sholat batal sholat, bukan batal sholat, artinya infak sholat. Maksud saya infak sholat, bukan batal sholat. Infak sholat itu ada orang yang butuh ingin berjamaah karena dia sholat sendirian, pada orang yang ada di sekitar itu sudah selesai sholat jamaah semua. Nah, yang mau infak karena sayang dengan temannya tadi biar mendapatkan pahalanya 27 derajat, maka kita
namanya infak sholat, membersamai orang itu jamaah kemudian melaksanakan sholat kembali, itu tidak apa-apa, namanya infak sholat. Seperti tadi itu, kalau kemudian setelah kita tayamum sholat kemudian mendapatkan air lagi, boleh sampean menyempurnakan wudhu lagi kemudian sholat lagi, atau tidak juga tidak apa-apa. Itu namanya menambah kesempurnaan, atau tadi itu sama dengan infak sholat tadi itu. Jadi begitu keterangannya tentang tayamum, mudah-mudahan dan saya kira sudah bisa dilaksanakan, sudah kita laksanakan. Tetapi kita mengingatkan kembali, tayamum itu tidak hanya ganti wudhu, tetapi ganti mandi juga. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi